Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wa bil islam dina, wa bi muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, walul uqdatan min lisani al-qawli. Sebelumnya, saya mengucapkan kepada selaku dosen yang telah memberikan arahan sehingga saya dapat bisa menyelesaikan salah satu materi presentasi saya, dan kita masuk lagi di minggu ke-6 atau pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu Adan Latif SIP MAPA dengan mata kuliah saya yakni studi kelayakan bisnis. Sebelumnya itu alangkah baiknya perkenalkan, nama saya Nasrum dengan NIM 091058132336, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sidenten Rapang. Adapun pembahasan kali ini yaitu peran CRM untuk mendukung image sebuah brand. Apa itu CRM? CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi yang berfokus pada pengelolaan hubungan dan interaksi perusahaan dengan pelanggan saat ini dan potensial. CRM mencakup penggunaan teknologi, proses, dan data untuk memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan pengalaman mereka, dan membangun loyalitas jangka panjang. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas bisnis. Adapun tujuan utamanya, meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan profitabilitas. CRM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap interaksi dengan pelanggan memberikan nilai tambah, baik melalui layanan yang lebih baik, solusi yang lebih relevan, atau pengalaman yang lebih personal, dengan menciptakan hubungan yang positif dan berkelanjutan. CRM membantu perusahaan mempertahankan pelanggan yang ada, memberikan pelanggan baru, dan meningkatkan pendapatan melalui peningkatan efisiensi serta peluang upselling dan cross-selling. Mengapa penting untuk brand? 1. CRM membantu brand memahami kebutuhan pelanggan. 2. Membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. 3. Mengoptimalkan interaksi pelanggan melalui data yang terintegrasi. Image brand. Persepsi pelanggan terhadap brand adalah pandangan, opini, atau kesan yang terbentuk berdasarkan pengalaman mereka dengan produk, layanan, komunikasi, atau interaksi yang dilakukan oleh brand tersebut. Persepsi ini mencakup aspek emosional, fungsional, dan sosial yang memengaruhi bagaimana pelanggan memandang nilai dan reputasi brand dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Mengapa image brand penting? 1. Meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan memberikan pengalaman yang konsisten, transparan, dan memenuhi harapan mereka. 2. Membedakan dari kompetitor dengan menawarkan nilai unik, inovasi, dan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan spesifik pelanggan. 3. Menarik pelanggan baru melalui kampanye pemasaran yang efektif dan mempertahankan pelanggan lama dengan memberikan layanan yang memuaskan, program loyalitas, dan hubungan yang berkelanjutan. Dan keempat, memberikan nilai tambah bagi produk atau layanan dengan menciptakan fitur-fitur inovatif, pengalaman pelanggan yang personal, dan layanan purna jual yang memuaskan. Hubungan CRM dengan image brand. 1. Personalization. CRM memungkinkan brand untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dengan memanfaatkan data pelanggan, seperti riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi sebelumnya. Dengan informasi ini, brand dapat menyusun penawaran rekomendasi produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing pelanggan. Personalization ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pelanggan dan brand,
meningkatkan kepuasan, serta mendorong loyalitas pelanggan. Contoh, rekomendasi produk berdasarkan preferensi pelanggan. Dampak, pelanggan merasa dihargai dan lebih terhubung dengan brand. 2. Konsistensi komunikasi. CRM membantu menjaga konsistensi pesan dan komunikasi dengan menyediakan platform terintegrasi yang memungkinkan brand untuk menyampaikan informasi yang seragam di berbagai saluran, seperti email, media sosial, aplikasi, dan layanan pelanggan. Dengan menggunakan CRM, perusahaan dapat memastikan bahwa pesan yang diterima pelanggan selaras dengan identitas brand, nilai-nilai, dan tujuan strategis. Konsistensi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga memperkuat citra brand di pasar. Contoh, kampanye pemasaran terpadu di media sosial, email, dan aplikasi. 3. Resolusi masalah yang cepat. Sistem CRM mempermudah penyelesaian keluhan pelanggan dengan menyediakan alat untuk mencatat, melacak, dan mengelola setiap keluhan secara terorganisir. Dengan CRM, tim layanan pelanggan dapat mengakses riwayat interaksi, preferensi, dan masalah sebelumnya yang dialami oleh pelanggan, sehingga mereka dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat. Selain itu, CRM memungkinkan perusahaan untuk menganalisis tren, keluhan, mengidentifikasi akar permasalahan, dan menerapkan langkah-langkah perbaikan secara proaktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat reputasi brand sebagai perusahaan yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Dampak meningkatkan kepercayaan pelanggan pada brand. Keempat, analitik data. CRM menyediakan data pelanggan yang dapat dianalisis untuk memahami tren seperti pola pembelian, preferensi produk, dan perilaku pelanggan di berbagai saluran. Dengan analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling bernilai, mengantisipasi kebutuhan masa depan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Data yang dihasilkan oleh CRM juga membantu perusahaan dapat dalam mengambil keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih relevan dan personal. Contoh, identifikasi segmen pelanggan dengan potensi tinggi. Adapun manfaat implementasi CRM. 1. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Memperkuat loyalitas pelanggan. 3. Membantu brand membangun reputasi positif. 4. Memberikan data untuk pengambilan keputusan strategis. 5. Mengoptimalkan proses pemasaran dan penjualan. 6. Mengurangi biaya akuisisi pelanggan dengan fokus pada retensi. Adapun tantangan implementasi CRM, 1. Investasi awal yang tinggi. 2. Perlu pelatihan untuk karyawan. Dan yang ketiga, risiko keamanan data pelanggan. Strategi optimalisasi CRM. Strategi 1. Segmentasi pelanggan. Memanfaatkan data CRM untuk membagi pelanggan ke dalam segmen yang spesifik. Strategi 2. Automatisasi pemasaran. Menggunakan CRM untuk otomatisasi email, notifikasi, dan kampanye iklan. Strategi 3, integrasi omni-channel, menghubungkan semua saluran komunikasi ke dalam satu platform CRM. Strategi 4, feedback loop, atau mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk memperbaiki berkelanjutan. Adapun kesimpulannya, CRM merupakan strategi yang sangat penting dalam mendukung citra sebuah brand. Dengan memanfaatkan CRM, perusahaan dapat membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui pengalaman yang dipersonalisasi, komunikasi yang konsisten, dan penyelesaian keluhan yang cepat. Selain itu, CRM memberikan data yang dapat dianalisis untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mengidentifikasi tren pasar yang membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Implementasi CRM yang dapat tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, tetapi juga memperkuat reputasi brand di pasar. Oleh karena itu, CRM bukan sekedar alat teknologi, melainkan strategi jangka panjang yang harus menjadi bagian integral
dari operasional perusahaan untuk mencapai keberlanjutan dan keunggulan kompetitif. Sekian dari saya. Mungkin itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.